Ya pemirsa, dunia belum sepakat soal perdamaian Gaza, tapi Donald Trump sudah melangkah lebih jauh. Bukan lewat PBB lama, Trump bikin PBB versi dirinya sendiri. Namanya Dewan Perdamaian Gaza, anggotanya terbatas, kepemimpinan terpusat, dan iurannya mahal. Yang bikin kaget Indonesia ikut bergabung. Kita akan bahas lengkapnya dalam PBB baru Trump, bayar mahal, patuh arahan. Kita ke slide yang pertama. Ya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan pembentukan badan internasional baru bernama Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pasca perang. Namun berdasarkan dokumen piagam, mandat Dewan ini tidak terbatas pada Gaza, melainkan juga mencakup wilayah konflik lain secara global. Kemudian, piagam tersebut juga menyebut Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan andal, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah terdampak konflik dengan tetap merujuk pada prinsip hukum internasional. Di mana pembentukan Dewan ini juga beriringan dengan pengumuman Komite Teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang akan mengelola pemerintahan harian Gaza pasca perang. Komite ini akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Donald Trump. Dari sisi pendanaan juga piagam ini menyebut syarat kontribusi finansial hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,9 triliun rupiah bagi negara yang ingin memperoleh status anggota tetap. Nah, lantas bagaimana dengan keanggotaan ataupun struktur kepemimpinannya? Nah, dalam piagam pendiriannya, Donald Trump juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perdamaian seumur hidup dengan posisi penuh dan juga terpisah dari perannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Jabatan ketua hanya berakhir jika Trump mengundurkan diri atau tidak mampu menjalankan tugas. Trump juga memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk dan juga memberhentikan anggota Dewan Eksekutif yang masa jabatannya ditetapkan selama 2 tahun. Nah, bahkan Trump juga tetap dapat menjabat sebagai ketua meski tidak lagi menjadi presiden. Dewan Eksekutif akan dipimpin Trump dan juga diisi oleh 7 tokoh kunci. Di antara lain adalah Menlu Amerika Serikat Marco Rubio, kemudian juga utusan khusus Trump Steve Witkoff, penasehat Jared Kushner, juga ex-perdana menteri Inggris Tony Blair, investor ataupun miliarder Amerika Serikat Mark Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan juga pejabat keamanan Amerika Serikat atau Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yakni Robert Gabriel. Keanggotaan Dewan Perdamaian hanya dapat diperoleh melalui undangan Presiden Amerika Serikat dengan perwakilan negara di tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, lantas bagaimana dengan masa keanggotaannya? Nih, masa keanggotaan Dewan Perdamaian dibatasi maksimal 3 tahun, kecuali bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,9 triliun rupiah dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama yang memungkinkan status keanggotaan permanen. Meski demikian, pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa keanggotaan tidak secara otomatis mewajibkan kontribusi finansial, kecuali jika negara memilih memberikan sumbangan sukarela atau mengejar status anggota tetap. Puluhan negara juga dilaporkan telah menerima undangan, termasuk China, Rusia, dan juga Ukraina. Sejumlah negara menyatakan minat gabung seperti Hungaria dan juga Uni Emirat Arab. Kanada juga menyatakan siap ikut namun menolak untuk membayar 1 miliar USD. Sebaliknya, Prancis mengindikasikan menolak bergabung. Penolakan ini memicu ancaman Trump untuk mengenakan tarif impor hingga 200% kepada Prancis terhadap anggur dan juga champagne asal Prancis, menegaskan penggunaan instrumen dagang sebagai alat tekanan politik. Nah, yang mengagetkan ya pemirsa, ternyata Indonesia gabung Dewan Perdamaian Gaza ataupun Board of Peace begitu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap peluang perdamaian Gaza setelah Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump. Pemerintah menyebut keanggotaan ini sebagai momentum untuk mendorong solusi damai bagi Palestina. Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa tujuan utama Indonesia bergabung adalah menghentikan kekerasan, kemudian juga melindungi warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat ataupun warga di Gaza. Kemlu juga menekankan bahwa hingga kini belum ada pembahasan mengenai kewajiban pembayaran iuran baik untuk keanggotaan permanen maupun keanggotaan 3 tahunan.
Indonesia disebut tidak terikat kewajiban finansial apabila tidak mengambil status anggota tetap. Indonesia bergabung bersama dengan Arab Saudi, kemudian juga Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Keputusan ini diumumkan secara kolektif oleh para menteri luar negeri negara-negara tersebut sebagai dukungan terhadap upaya perdamaian Gaza yang dipimpin Amerika Serikat. Ya, pemirsa, Trump menyebut ini solusi, sebagian dunia melihatnya sebagai tekanan. PBB baru ala Trump menjanjikan perdamaian tapi dengan harga, loyalitas, dan juga kendali Amerika di atas segalanya. Dan kini Indonesia sudah ada di dalamnya. Pertanyaannya, kita sedang ikut menjaga perdamaian atau ikut dalam permainan kekuasaan global?